Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel NAS Videos. Diketahui matrik A dengan elemen X1, 5 sama dengan X plus 4. Jika matrik A adalah matrik singular, matrik A matrik singular, maka jumlah semua nilai X yang memenuhi adalah, yang kita garis bawahi di sini adalah matrik A-nya. Matrik A yaitu matrik singular. Matrik singular itu adalah matrik yang tidak mempunyai inverse. Kalau matrik tidak mempunyai inverse, maka determinannya itu sama dengan 0. Nah, kebetulan matrik yang ada di sini ordonya itu 2 kali 2, 2 baris, 2 kolom. Nah, berarti misalkan ingin mencari determinan dengan matrik 2 kali 2 ABCD, maka nilai matriks yang ada di sini adalah A dikali D dikurangi B dikali C. Dengan cara yang sama, maka kita berlakukan seperti ini. Berarti A-nya itu kan X, D-nya X plus 4 dikurangi B, B-nya itu 1, C-nya itu 5. Nah, ini sama dengan 0. Oke, saya ulangi kembali. Kalau misalkan matrik singular itu matrik yang determinannya sama dengan 0, maka kita gunain determinan itu sama dengan 0. Nah, pemberlakuan ini nanti kita gunain supaya ingin mencari nilai X yang ada di sini. Maka habis itu kita kalikan satu persatu, jadinya X kuadrat plus 4X negatif 5 min 5 sama dengan 0. Nah, kalau misalkan sudah, kita faktorkan seperti biasanya. X berarti mencari dua nilai yang kalau misalkan dikalikan negatif 5, kalau dijumlahkan 4. Di sini 5, 1 plus min. X1 nya sama dengan 1 dan X2 nya sama dengan negatif 5. Terus yang ditanya jumlah semua nilai X, maka dijumlahkan semuanya. X1 ditambah X2 X5, X1 ditambah X2 sama dengan berapa? 1 tambah negatif 5, berarti jawabannya adalah D. Oke, next. Diketahui matrik A ini ya jenisnya sama, jadi 4 X plus 1 min 4. Jika matrik A adalah matrik singular juga, maka nilai X, nah, kita dengan cara yang sama tadi ya, anggap aja ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya, ini D-nya, maka kita tulis ulang. Misalkan mencari determinan, ini kan determinannya sama dengan 0 tadi, masih ingat gak caranya yang tadi? Maka A dikalikan D dikurangi B dikalikan C sama dengan 0. Nah, habis itu kita substitusikan A-nya itu min 3 dikalikan dengan D, D-nya min 4 dikurangi dengan B, B-nya itu 4, terus C-nya itu X plus 1, ini sama dengan 0. Habis itu ini kan hasilnya 12, di sini negatif 4X negatif 4. Nah, dikalikan satu-satu ini sama dengan 0. Habis itu ini kan 8 gitu kan ya. Ini sama ini kalau misalkan dioperasikan 8, ini sama dengan 4X gitu. Kedua-dua saya sama-sama jumlahkan 4X. Jadinya X-nya itu adalah 8 per 4. 8 per 4 X-nya sama dengan 2. Jawabannya D. Next. Nah, misalkan bentuknya soalnya berbeda ya, seperti ini ya. Jika F adalah kurung X kuadrat plus 2Fx sama dengan 1. Jika Fx-nya sama dengan 3X plus 5, maka nilai X1 plus X2-nya berapa? Nah, kita tulis dulu gitu ya. Fx itu kan sama dengan 3X plus 5. Dapat dari sini. Nah, maka pemberlakuan kalau misalkan yang ditanya Fx kuadrat, nah
Ini kalau X di sininya X, maka berlaku kalau misalkan di sini X kuadrat, maka di sini juga X kuadrat plus 5 gitu kan, sama gitu, X kuadrat X kuadrat. Terus fx nya 2fx, 2fx nya itu ya udah langsung ini dikali 2, berarti ini semuanya juga dikali 2. Hasilnya berapa kalau misalkan kali 2? 6x plus 10. Nah, ya tinggal kita susun gitu kan, kita susun ulang dari awal. Ini misalkan fx kuadrat berarti 3x kuadrat plus 5, terus dijumlahkan dengan 2fx. 2fx nya di sini 6x plus 10 sama dengan 1. Kita ya dianukan aja, disederhanakan aja, 3x kuadrat plus 6x, di sini kan 15 ya, plus 15, terus satunya jadi pengurangan ke ruas kiri, jadinya 14 plus 14 sama dengan 0. Kan yang ditanya adalah x1 plus x2. x1 plus x2 sama dengan min b per a. Masih ingat gak materi persamaan kuadrat? Ini adalah A-nya, ini adalah B-nya, ini adalah C-nya. Jadi kalian tidak perlu menghitung atau mencari x1-nya berapa sama x2-nya berapa. Tinggal min B per A aja. Berarti negatif ya. B-nya itu 6 kan, terus A-nya itu 3. Maka jawabannya adalah negatif 2. Jawabannya negatif 2. Jawabannya A. Oke, ini dengan soal jenis yang sama ya kayak yang pertama tadi. Diketahui matriks A sama dengan 3 min 2x, min 2, 3 sama 5. Determinannya diketahui 11, maka nilai X. Nah, masih ingat kan cara untuk mencari determinan? A, B, C, D. Maka berlaku A dikali D dikurangi B dikali C. Nah, di sini kan diketahui determinan dari A itu adalah 11. Di sini 11. Nah, A-nya berapa? A-nya 3 negatif 2x ya, 3 min 2x dikali dengan D. D-nya itu 5 dikurangi B-nya itu negatif 2, terus dikali C. C-nya itu 3 sama dengan 11. Kita lanjutkan. 5 kali 3 15, 5 kali negatif 2 negatif 10, X negatif kali negatif jadinya positif gitu ya, positif. Di sini kalau dikali 2 kali 3 6 sama dengan 11. Kalau misalkan ini di apa ini ya, ini 21 ya, 15 sama 16 kalau dijumlahkan terus dikurangi 11 sama dengan 10x ya. Ini pindah ke sana jadinya positif. Jadi kalau misalkan dikurangi 10 sama dengan 10x, maka x-nya sama dengan 1. Jawabannya D. Oke, next soal selanjutnya. Titik-titik di bawah ini yang melalui persamaan garis melalui titik 2,4 dan tegak lurus di garis Y sama dengan negatif 1/2 X plus 5. Nah, di sini katanya disuruh mencari pernyataan di mana saja sih pernyataan di sini yang benar. Di sini kan diberikan titik-titiknya juga. Oke, kita bahas. Intinya di sini kan ada 2 garis gitu kan. Anggap aja garis pertama, terus yang di sini garis kedua. Nah, di sini itu tegak lurus. Dan garis yang tegak lurus di sini adalah minus setengah X plus 5 gitu kan. Dan tegak lurusnya kebetulan di titik 2,4. Nah, 2,4 yang ada di sini. Habis itu kita cek berdasarkan persamaan garis. Persamaan garis gitu kan rumusnya gini kan. Y negatif Y1 sama dengan M dikali dengan X min X1 gitu. Nah, habis itu kita tinggal substitusikan aja Y-nya berapa, terus Y1-nya di sini kan 4. Ini kan, ini X gitu kan, ini Y, X1, Y1. Nah, Y1-nya itu 4, terus M. Nah, ini belum dibahas tadi.
Ingat, kalau misalkan ada persamaan 3 lurus, itu berlaku M1 dikalikan M2 sama dengan negatif 1. Itu berlaku kedua gradien kalau misalkan ini untuk mencari gradien. Nah, M1 kali M2 itu sama dengan negatif 1. Gitu. Habis itu, kan kita udah Y kan sama dengan negatif min setengah X gitu kan. Ini M-nya. M1-nya kita ketahuan negatif setengah gitu kan. Nah, habis itu langsung kita substitusikan ke sini. M1-nya negatif setengah, M2 sama dengan negatif 1. Nah, terus kalau misalkan yang ditanya M2-nya, maka M2-nya itu adalah ini negatif 1. M2-nya kita tinggal kalikan kedua ruas dengan negatif 2. Berarti yang di sini 2. Udah ketahuan M-nya itu sama dengan 2. Terus X dikurangi X1, X1-nya 2. Tinggal kita kalikan aja 2X negatif 4. Di sini Y negatif 4. Nah, kedua ruas sama-sama jumlahkan 4, berarti 4-nya bisa hilang. Jadinya persamaan ini berlaku Y sama dengan 2X. Nah, udah kita ketahuan di sini ada persamaan Y sama dengan 2X. Kita tinggal cek di sini. Kalau misalkan X-nya 1 apakah sama dengan 4? Untuk nanti ngecek jawaban apakah yang A yang benar, B, C, D, atau E. Kita cek. Kalau misalkan ini, kita cek yang ini dulu. 1,4. Kalau misalkan X-nya 1, apakah Y-nya sama dengan 4? Gitu kan. Apakah sama dengan 4? Nah, ini pernyataan yang pertama. Ternyata ini tidak berlaku. Nah, berarti yang ini salah. Gitu kan. Kita cek pernyataan yang kedua, 1,1. Nah, di sini kita cek ya, 1,1. Kalau misalkan X-nya 1, berarti 2 kali 1, terus Y-nya 1. Gitu. Ini kan nggak sama, berarti ini salah. Terus pernyataan ketiga, apa yang berlaku? Kalau misalkan X-nya 3, kita cek ya. Kalau X-nya 3, berarti Y-nya 2. Nah, 2 dikali 3, katanya X-nya 3. Terus anunya 2, Y-nya 2. Apakah ini berlaku? Ini kan tidak sama. Ini 2, terus di sini 6. Maka ini salah. Terus pernyataan yang keempat. Nah, coba 1,2. Kalau misalkan 2, X-nya 1, Y-nya 2. Nah, ini kan sama. Ini sama ini nilainya sama gitu ya. Berarti yang berlaku cuman berarti ini tidak berlaku. Berarti yang berlaku hanya yang nomor 4 saja. Yaitu jawabannya D. Itu ya. Oke, next. Diketahui B1, B2, B3 suatu barisan. Jika B1-nya negatif 2, B2-nya sama dengan 1 dengan, nah ini ada definisinya, Bn plus 2 sama dengan 3 dikali Bn plus 1 negatif Bn dengan N bilangan asli, maka nilai B4 dikurangi B2 sama dengan berapa? Kita tulis satu persatu dulu. B1 sama dengan negatif 2, B2 nya sama dengan 1. Nah ini kan berlaku definisi ini. Kita ganti N-nya sama dengan 1 dulu untuk mencari B3 gitu. Kita ganti N-nya sama dengan 1. Nah maka ini berlaku gimana? Berlaku B3 gitu kan N-nya ganti 1 plus 2 berarti B3 sama dengan 3 B2 negatif B1 kan? N-nya diganti 1. Nah habis itu berarti 3 B2 nya kan udah ketahuan gitu ya, berapa B1 ya, B2 nya 1, B2 nya negatif 2, maka 3 dikali 1 dikurangi, nah, B1 nya kan negatif 2, negatif 2. Nah, jadi kalau misalkan dijumlahkan di sini 3 ditambah 2 gitu kan, negatif ketemu negatif kan positif, 3 ditambah 2 jadi 5. Kita cari lagi N-nya, kita ganti dengan 2. Kalau N-nya diganti dengan 2, maka di sini jadi B4, 2 tambah 2 kan. Jadi B4 sama dengan 3 dikalikan, nah N-nya ganti 2 berarti 2 plus 1, B3 dikurangi Bn, N-nya tadi diganti 2, B2 nah, sama dengan 3 dikali
B3-nya berapa? B3-nya 5 kan? B3-nya 5. Oke, kita ganti 5 dikurangi B2. B2-nya 1. B2-nya 1 berarti dikurangi 1. Nah, berapa ini? 3 kali 5 14 dikurangi 1 kan 13. Ya udah, berarti kan udah ketahuan. B4-nya berarti B4-nya adalah 13, B2-nya B4-nya 13, B2-nya negatif 2 dikurangi negatif 2 gitu kan ya. Sorry. B4-nya 13, terus B2-nya ini 1 dikurangi 1. Berapa jawabannya? 12. Jawabannya D. Oke, next. Dalam sebuah komunitas yang beranggota 800 orang, ternyata 400 orang suka membaca dan 620 orang suka menulis. Jika X adalah jumlah maksimal orang yang suka keduanya dan Y adalah jumlah minimal yang suka keduanya. Nah, yang ditanya X plus Y-nya. Berarti kita gunain diagram Venn. Nah, kalau sudah di sini NS-nya kita buat bundaran, 2 bundaran. Yang pertama, kita tulis 400 orang suka membaca, kita lambangkan dengan B, baca. Terus yang kedua 620 orang suka menulis, kita lambangkan M. Nah, yang suka keduanya di sini anggap aja misalnya Y gitu ya. Atau X atau A aja. Kita misal A misalkan. Berarti yang B yang ada di sini yang baca berarti 400 min A, terus yang M yang menulis berarti 620 min A. Yang ini kan nggak ada yang tidak suka keduanya. Berarti ini berlaku 400 min A ditambah A ditambah 620 negatif A itu sama dengan 800. Dapat dari mana? Yang diketahui ini komunitas anggotanya kan 800. Berarti kalau misalkan dijumlah totalnya itu ada 800 orang. Nah, kita operasikan aja. Berarti yang di sini 400 ditambah 620 kita jumlahkan yang sejenis. 1000 berapa ini? 1020 negatif A sama dengan 800. Nanti kalau misalkan ditanya A-nya 220. Nah, teman-teman, di sini kan jika X adalah jumlah maksimal orang yang suka keduanya. Ingat gak? Kalau misalkan di sini suka keduanya berarti yang maksimal seperti ini. Berarti yang maksimal ini kan nilainya X gitu ya. X, maka X yang ada di sini seharusnya apa? Berarti X yang ada di sini seharusnya 400. Nilainya nilai membaca gitu ya. Membaca. Kenapa membaca kok tidak yang menulis? Kan di sini yang paling banyak itu kan menulis, maka nintitan yang suka jumlah maksimal yang suka keduanya itu berarti membaca gitu. Udah ketahuan membacanya di sini 400. Nah, kebetulan yang Y-nya ini kan jumlah minimal, maka A itu kan sama dengan Y gitu kan. Permisalannya ubah aja di sini Y. Kalau kakak kan misalnya A. Udah, berarti X plus Y. Nah, X-nya itu 400, Y-nya 220. Kalau dijumlah 620. Jawabannya C. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.